Soal ini membahas mengenai susunan basa nitrogen pada DNA. Nah, menjadi pertanyaan adalah apa sih basa yang bukan merupakan basa nitrogen penyusun DNA? Pada awalnya kalian juga harus tahu tentang struktur DNA. Struktur ini disebut sebagai struktur nukleotida atau monomer dari asam nukleat yang merupakan DNA. Nah, dari satu nukleotida terdiri dari 3 gugus atau 3 molekul penting. Yang pertama adalah molekul fosfat atau biasa ditulis sebagai P. Nah, ini ditemukan dalam setiap nukleotida dan ini akan menjadi rantai terluar. Jadi yang paling di luar, paling bagian luar dari DNA, rantai gandanya adalah gugus fosfat. Kemudian gugus fosfat ini juga menempel pada gugus gula yang merupakan gula deoksiribosa. Nanti kalian akan melihat perbedaan dari DNA dan RNA dari susunan gulanya juga. Kemudian gula deoksiribosa ini akan tergabung dengan basa nitrogen. Kenapa disebut sebagai basa nitrogen? Pertama karena sifatnya basa, dan kedua karena dia mempunyai susunan gugus nitrogen. Jadi ada gugus nitrogen di dalamnya. Nah, untuk DNA ada 4 jenis basa nitrogen yang mungkin dijumpai. Yang pertama adalah adenin, biasa disingkat sebagai A, kemudian timin biasa disingkat sebagai T, kemudian sitosin biasa disingkat sebagai C, dan guanin disingkat sebagai G. 4 basa ini bisa ditemukan pada DNA dan hanya ditemukan satu. Jadi untuk satu nukleotida hanya bisa berpasangan dengan satu basa nitrogen. Kemudian ada lagi teori tentang pasangan basa yang harus kalian tahu. Jadi karena DNA disusun dari rantai ganda atau biasa disebut sebagai double helix, setiap nukleotida akan berpasangan dengan nukleotida lainnya. Berpasangannya ada di basa nitrogennya. Pasangannya seperti ini. Untuk A akan selalu berpasangan dengan T, adenin dengan timin, dan untuk sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin, C dengan G. Itu selalu terjadi. Perbedaannya adalah dengan molekul RNA. Selain biasanya RNA hanya ditemui dalam rantai tunggal, bukan rantai ganda, gula pada RNA adalah gula ribosa, bukan deoksiribosa. Ini juga kenapa panggilannya DNA dan RNA. D karena deoksiribosa dan RNA karena gulanya ribosa. Kemudian basa nitrogennya juga berbeda. Pada RNA akan ditemukan basa urasil bukan timin. Jadi tidak ada T di RNA, adanya U. Kalau menurut teori pasangan basa, ini artinya adenin akan berpasangan dengan urasil pada RNA. Kalau pada DNA, normal adenin dengan timin. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, jawaban yang tepat adalah A, urasil. Karena yang menjadi pertanyaan adalah basa yang bukan basa nitrogen penyusun DNA. Urasil atau U adalah basa yang dapat ditemukan pada RNA, bukan pada DNA. Sedangkan untuk basa-basa lainnya, timin, sitosin, guanin, dan adenin pada pilihan B, C, D, dan E adalah 4 jenis basa yang dapat ditemukan pada DNA. Sehingga jawaban yang benar adalah A, urasil.